Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta didik semuanya, yang kelas 10 TKR 1, 2, dan 3, yang berada di rumah ataupun yang mencari sinyal untuk pembelajaran daring ini. Selamat menikmati pembelajaran daring untuk semua mapel. Baik, untuk pertemuan yang kedua atau materi yang ketiga, ini mungkin pertemuan pertama kali Bapak langsung bertemu secara video, karena biasanya Bapak memberikan materinya secara PowerPoint dan dalam PowerPoint tapi juga berbentuk video. Kali ini Bapak langsung akan tampil di layar. Materi yang ketiga yaitu memahami huruf, angka, dan etiket. Untuk huruf angka itu nanti Bapak berikan di penjelasan di minggu depan. Kita masuk dulu ke etiket. Nah, untuk tugas yang kemarin yang Bapak berikan minggu lalu yaitu kepada peserta didik semuanya atau kepada Anda semuanya untuk mempunyai atau membeli atau memiliki buku gambar A3. Lebih A3 ini biasanya banyak di fotokopi atau di toko buku, dan peralatan tulis lainnya, contohnya macam pensil, penghapus, peruncing, penggaris, dan lain-lain, penggaris segitiga. Nah, kali ini Bapak akan langsung saja ke materi, yaitu pembuatan etiket. Apa itu etiket? Etiket adalah nampak sini. Nampak? Nah, etiket adalah suatu identitas yang dapat menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai perlengkapan gambar, atau disebut juga dengan kepala gambar. Nah, etiket ini harus ada pada sebuah gambar. Kenapa? Karena bisa membedakan antara gambar satu dan gambar lainnya. Atau bahasa sederhananya, etiket ini adalah identitas dari suatu gambar itu sendiri. Bapak ulangi sekali lagi, etiket ini adalah identitas suatu gambar itu sendiri. Nah, langkah pertama bagaimana membuat etiket? Pertama kita harus membuat garis tepi. Nampakkan sininya apa? Bu Yesi. Membuat garis tepi. Udah? Nampak ini garis tepinya. Nah, membuat garis tepi, Bapak gunakan pena saja, karena di sini sudah Bapak gambar sebelumnya supaya kalian lebih jelas saja. Nah, Bapak sebelum ke garis tepi, Bapak masuk dulu kita ke pelajaran yang fisika, yaitu tentang satuan internasional. Bagaimana menggunakan roll ini atau membaca tiap garis-garis yang ada di sini. Ini nampak aja sih. Nah, kalau kalian masih ingat itu belajar dari SMP ataupun MTS matematika dasar, itu biasanya ada tangga. Kalau dia naik dibagi, kalau dia turun dikali. Nah, yang namanya anak teknik atau dalam menggambar itu baik teknik elektronika, sipil, arsitektur, otomotif, mesin, dan lain-lainnya, itu kita biasanya menggunakan satuannya adalah milimeter. 1 cm berapa milimeter? Adalah 1 cm sama dengan 10 milimeter. Nah, ini ada nih, biasanya di penggaris kalian lengkap itu, dibuat garis-garis strip. Nah, ini kita pakai mili, bukan senti, bukan yang 1, 2, 3, 4, kita pakai ini mili. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, atau bilangan prima itu sendiri.
0 1 2 3 4 5, berarti ini 1 cm berapa? 10 mili. Lanjut di sini sampai 15 mili. Ini 2 cm berarti 20 mili. Seterusnya sampai 300 mm. Nah, yang kita gunakan, Bapak ingatkan sekali lagi, kita gunakan milimeter, bukan yang sentimeter. Oke. Nah, kembali lagi ke kertas gambar. Langkah pertama dalam pembuatan etiket adalah membuat garis tepi. Fungsi garis tepi itu sendiri adalah untuk yang 10, 10, 10 dan 20 ini. Yang 20 ini nanti kalau misalnya dijilid dia tidak menutupin gambar, sedangkan 10, 10 di sini adalah untuk agar gambar itu sendiri lebih jelas. Nah, langkah pertama adalah tarik di sudut. Di sini buat ambil 10. Buat saja dulu titik. Di sini titik. Di sini juga 10. Ambil dari sisi kertas gambar kalian. Sini 10 mili. Lanjutnya di sini 20 mili di sisi sebelah kanan. Kalau kita berhadapan di sisi sebelah kiri, kalau dari arah gambar itu sebelah kanan. Di sini 20, kasih kalian lihat titik. Sama ini juga 10 mili. Sebelah kiri itu pun juga 10 mili. Baru setelah di titik, nanti kalian garis. Nah, sampai ke 4 sisi menjadi sebuah kotak. Nah, lanjut. Langkah yang kedua, membuat etiket. Etiket tadi apa? Identitas gambar atau kepala gambar. Nah, langkah pertama adalah untuk panjangnya adalah 180 mm. 180 mm. Kalau emas nggak kena nggak apa-apa, yang penting ini aja. Udah 180 mm. Kalian titik di sini, Bapak tandain merah di sini. Habis itu untuk lebarnya itu 30 mm. 30 mm, 10, 20, 30. Bapak kasih tanda X di sini. Nah, di sini pun juga sama. Ini 30 mm. 10, 20, 30. Baru kalian garis. Oke, tepat. Nah, Pak, apa aja kok banyak kali Pak isinya di kotak-kotak itu? Nah, untuk nanti keterangan dari milimeter ini bisa Bapak fotokan. Silakan saja nanti dilihat dan sekaligus nanti Bapak jelaskan apa saja sih isi di dalam etiket ini. Yang pertama itu nama gambar. Fungsinya sebagai kolom informasi, nama bagian atau gambar apa yang akan kita buat. Contohnya kalau kalian membuat gambar lingkaran,
ya namanya lingkaran lah di sini. Kalau kalian mau buat gambar persegi 4 dalam lingkaran, nah nanti buat sini persegi 4 dalam lingkaran. Kalau kalian mau buat gambarnya nanti misalnya roda gigi ataupun gambar persegi banyak, ya kalian buatlah sini persegi banyak. Ini dia nama gambar. Nah, berapa di sini ukurannya adalah besar dari nama gambar itu sendiri adalah 10 mm. Ada nanti Bapak fotokan. Lanjut. Yang kedua adalah instansi. Nah, instansi ini adalah di mana dia dibuat, atau perusahaan apa, atau sekolah apa. Nah, instansinya kalau kita berarti SMK Putra Mandiri. Lanjut, kolom yang sebelahnya adalah skala. Apa itu skala? Perbandingan. Nah, skala ini nanti 1:2, 1:1, 2:1, 4:3, 1:10 dan lain-lain. Nanti Bapak jelaskan apa itu skala. Nah, kolom selanjutnya adalah digambar, dilihat, diperiksa, dan setujuin. Digambar tanggal berapa? Nah, contoh digambar kalau sekarang berarti tanggal 29 bulan 7 2020. Buat namanya. Nah, berarti sini nama Anda contohnya namanya Andi, buat namanya Andi. Nama yang singkat saja. Misalnya namanya Muhammad Ramandanu. Berarti di sana buat Ramandanu saja. Atau di sana Ahmad Alasan. Di sana buat Amar saja. Gak usah yang panjang-panjang, cukup nama panggilan saja. Dilihat, ini dilihat, kosongkan saja. Diperiksa, berarti diperiksa di sini namanya, ya nama guru kamu, berarti Pak Rudi. Buat saja di sini Rudi titik E. Nanti Bapak jelaskan di sebelahnya. Baru setujuin, sama disetujuin juga Rudi E. Nah, kolom di bawahnya adalah kode atau nomor dari gambar itu sendiri. Nah, fungsi kode ini agar kalian tahu gambar nomor berapa saja yang sudah kalian buat. Ini adalah materinya, sedangkan yang sudah Bapak buatkan contohnya seperti ini. Ini tugas pertama Ananda dalam menggambar. Nanti kalian buat garis tepinya di sini jaraknya 20, sini 10, sini 10, sini 10, dan sebelah sisi kirinya juga 10. Lalu kalian buat sini etiket. Pak, bagaimana supaya rapi seperti itu? Kalian buat saja garis tipis, setipis rambut. Kalau kalian punya pensil H, silakan saja buat menggunakan pensil H. Tapi kalau tidak ada, kalau menggunakan 2B juga tidak apa-apa. Tapi di sini, jangan ditekan. Ya, tapi di sini tidak usah ditekan secara kuat-kuat, cukup tipis, setipis rambut saja. Nanti kalau sudah selesai, silakan dihapus. Bapak nanti ngapusnya terakhir saja. Sesuai tadi yang pertama apa? Nama gambar. Nama gambar ini adalah kita masih membuat etiket atau kepala informasi atau identitas gambar. Instansinya SMK Putra Mandiri. Ini kalau kita sedang berada posisi sekolah. Kalau kalian nanti mau tahu bekerja di perusahaan internasional, ya berarti nama perusahaan kalian, atau ya nama perusahaan tempat kalian bekerja. Atau kalau kalian memiliki kontraktor, nanti bisa jadi namanya Andi Kontraktor dan lain-lain. Lanjut, skalanya. Untuk skala tetap 1:1. Baru yang di sebelahnya digambar, dilihat, diperiksa, dan disetujui. Baru yang ini kode nomor atau nomornya adalah 01. Tanggalnya tanggal berapa? Yang sekarang 29/01/2020.
07 strip garis miring 2020, berarti ini 20. Contohnya siapa yang buat? Nah, kalau Bapak yang buat berarti namanya Rudi titik E. Nah, dilihat ini kosong saja, Bapak juga diperiksa itu Bapak juga di sini. Nanti kalian buat sini Rudi E. Nah, cukup disetujuin juga kosong. Ya, dari materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya juga sama seperti ini, nanti Bapak butuhkan. Intinya peralatan yang kita gunakan sangat sederhana, penggaris, pensil, penghapus, dan lain-lain. Mungkin sampai situ saja yang bisa Bapak sampaikan. Tugas dikumpul hari, kalau sekarang hari Kamis, hari Rabu, berarti tugas dikumpul paling lambat hari Kamis. Artinya besok sudah bisa dikumpul. Karena tugas adalah sebagai absen Ananda sekalian. Mungkin itu saya bisa Bapak sampaikan. Selamat membuat tugas, karena tugasnya juga nggak berat. Silakan dibuat, silakan berkelompok. Kalau tidak paham kalian bisa tanyakan ke WA pribadi Bapak. WA pribadi Bapak mungkin sudah punya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.